Pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan kisah Joel dan Ellie sepeninggal Tess di The Last of Us episode 3. Oke ngap, daripada kepo, sering depo, banyak rungkat dan gak pernah makswin, kita gaskan aja ke filmnya. Di episode ketiga ini diawali dengan diperlihatkannya suasana sungai pada pagi hari 16 km sebelah barat dari kota Boston. Di tempat itu Joel yang sedang bersih-bersih terlihat masih menahan rasa kehilangan atas meninggalnya Tess di episode sebelumnya. Sekembalinya Joel dari sungai, ia pun masih terlihat diam seribu bahasa di hadapan Ellie. Meski Ellie beberapa kali mengajak bicara, karena bete terus didemin, Ellie pun akhirnya mengingatkan Joel jika selama ini tidak ada yang memaksa Joel untuk mengantarkannya. Dan juga memaksanya untuk melanjutkan misi. Jadi Ellie meminta untuk jangan menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi. 5-hour hike. Mendengar hal itu, Joel pun akhirnya sedikit mengerti. Hingga setelah mereka baikan, Joel pun langsung mengajak Ellie untuk melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, setelah cukup jauh berjalan kaki, Ellie pun mulai penasaran dengan sosok Frank dan Bill yang akan menjadi tujuan mereka. Lantas Joel pun menjelaskan jika dulu ia dan Tess sering berkunjung ke tempat mereka untuk melakukan barter kebutuhan logistik. Di tengah perbincangan, Ellie yang sedari awal ingin memegang senjata terus saja ditolak. Hang back a minute, I gotta grab some stuff. I got damn questions. Yes. Tak lama kemudian, Joel pun singgah dulu di sebuah toko terbengkalai untuk membawa beberapa barang yang pernah ia sembunyikan di dalam toko. Ellie yang sedari lahir belum pernah main dingdong terlihat begitu senang saat menemukan mesin dingdong Street Fighter. Kemudian sambil menunggu Joel mencari barangnya, Ellie pun iseng berkeliling di toko. Kali aja dapat barang yang berguna, ya kan? Melihat sebuah pintu basement, Ellie pun merasa jika tempat inilah yang Joel cari. Dan dengan ketengilannya, si Ellie pun nekat mengeceknya sendirian di dalam basement. Ellie pun mulai mengecek keadaan sekitar berharap mendapat barang berguna. Sontak Ellie pun kaget saat mendengar suara makhluk di tempat itu. Dan setelah dicek, ternyata ada sosok runner yang akan bermutasi menjadi sosok clicker terjebak di bawah reruntuhan. Akhirnya Ellie pun membebaskan penderitaan orang ini dengan cara menyucuknya. Di sisi lain, Joel akhirnya menemukan barang-barang yang ia sembunyikan dan mulai memanggil Ellie. Ellie! Picked over my ass. What are you doing? Melihat Joel menyimpan senjatanya, Ellie pun protes. Namun menurut Joel, senjata ini sudah tidak memiliki peluru, jadi sudah nggak guna. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ellie kaget saat melihat bangkai pesawat di atas bukit. Dan karena seumur-umur belum pernah naik pesawat, Ellie pun iri kepada Joel yang pernah menggunakan pesawat. Singkat waktu, Ellie yang penasaran kembali menanyakan tentang awal mula wabah ini dan bagaimana bisa dunia ini hancur dalam satu hari saja. Ellie pun bertanya jika seseorang harus digigit untuk menjadi zombie. Lalu siapa yang pertama kali menggigit? Mendengar kekepoan Ellie yang begitu besar, Joel pun akhirnya menjelaskan meski ia pun sedikit ragu jika alasan paling masuk akal ialah Cordyceps bermutasi dan tidak hanya menyerang kelompok serangga saja. Mungkin di suatu tempat serangga-serangga yang terkena jamur menginfeksi bahan makanan, khususnya tepung terigu, lalu tepung terigu itu dibuat roti sereal, adonan kue atau bahkan adonan tahu isi, lalu dijual di seluruh penjuru dunia. Hingga suatu ketika orang-orang memakannya mulai sakit, lalu terinfeksi dan mulai menggigit satu sama lain. Hingga di hari Jumat tanggal 26 September 2003 menambahkan, jika di tanggal itu pula dirinya berulang tahun dan ia sangat beruntung tidak memakan kue ulang tahun. Mendengar penjelasan itu, Ellie pun akhirnya mengerti dan lebih masuk akal ketimbang digigit monyet. Dan setelah penjelasan itu, Joel yang menyadari sesuatu langsung menghentikan perjalanan. Ia pun mengajak Ellie untuk memutar jalan karena ada sesuatu yang tak seharusnya Ellie lihat di depan. Jelas saja Ellie yang kepoan tidak akan mendengarkan larangan Joel.
betapa syoknya Ellie saat ia melihat tumpukan tengkorak di dalam selokan. Lalu Joel pun menjelaskan beberapa hari setelah wabah menyebar, orang-orang di pedesaan mulai dievakuasi para tentara untuk tinggal di benteng pertahanan. Dan itu pun jika masih tersedia kuota. Namun jika mendengar hal itu, Ellie pun heran jika mereka tak terinfeksi, kenapa mereka harus dieksekusi? Kenapa tidak dibiarkan saja? Lalu Joel pun menjawab, Dead people can't be infected. Kemudian scene beralih ke masa itu di tanggal 30 September 2003 atau tepatnya 4 hari setelah wabah menyebar. Terlihat para tentara sedang mengevakuasi warga untuk dipindahkan ke penampungan. Akan tetapi ketika semua orang sibuk dievakuasi, terlihat seorang pria gondrong bersembunyi di dalam basement dan memperhatikan mereka melalui CCTV. Ia pun seolah menolak untuk dievakuasi dan bersiap dengan senjatanya jika harus baku tembak dengan aparat. Hingga setelah mereka pergi, pria dengan banyaknya peralatan bertahan hidup mulai keluar dari ruang persembunyiannya. Dan akhirnya, pria bewokan bernama Bill ini menjadi satu-satunya orang yang tinggal di komplek. Lalu dengan pengetahuan survivalnya, ia pun mulai untuk bisa bertahan hidup. Akhirnya Bill yang survive berhasil merombak komplek yang menjadi shelter pertahanan mandiri. Dan ketika ia sedang makan enak, tiba-tiba aja alarmnya berbunyi. Ia pun terlihat begitu senang dengan segala pertahanan terbaiknya. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, Bill pun masih gagal seorang diri di komplek pertahanannya. Hingga saat Bill sedang membuat peralatan, tiba-tiba ia pun heran saat melihat jebakannya diinjak sesuatu. Mendengar seseorang di dalam jebakan, orang itu berkata jika dirinya tidak terinfeksi. Lantas dengan langkah waspada, Bill pun akhirnya melihat seorang pria bewokan tak berdaya di dalam lubang. Pria itu pun berkata jika dirinya sedang menuju Boston karena shelter pertahanannya sudah hancur-hancuran diserang runner. Setelah memastikan pria ini tidak terinfeksi, Bill pun langsung menyuruh pria ini untuk pergi. Akan tetapi pria ini berkata jika dirinya sangat lapar sambil memperkenalkan namanya. Pria bernama Frank ini meminta belas kasih Bill untuk diberikan makanan. Ia pun berjanji setelah makan jika Bill menginginkannya pergi, ia akan secepatnya pergi. Dan ya disinilah awal mula bertemunya Bill dengan Frank yang akan menjadi partnernya beberapa tahun ke depan. Singkat waktu, 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, Bill dan Frankie ini sudah menjadi partner. Tapi terlihat mereka sedang berdebat mempermasalahkan keadaan komplek yang sudah terlihat kumuh dan tak terurus. Frank pun menginginkan Bill untuk setidaknya membuat kompleks ini terlihat indah dan nyaman. Tidak hanya di rumahnya saja, Frank pun kekeh meminta cat dan pemotong rumput. Tapi jika Bill tidak mau capek, ia bisa mengerjakannya sendirian saja hingga setelah perdebatan yang cukup panjang. Akhirnya Bill pun mengalah dan menyetujui keinginan Frank. Akan tetapi Bill ingin tahu alasan Frank melakukan hal itu. Lantas Frank pun berkata bahwa sebentar lagi mereka akan kedatangan beberapa teman yang ia temukan di jejaring radio. Mendengar hal itu, sontak Bill pun ngamuk dengan kesotoyan yang Frank lakukan. Dan ternyata berkat Frank lah ketika itu Joel dan Tess bisa berkunjung ke komplek Bill dan mulai mengenal satu sama lain. Meski Bill selalu waspada dengan senjatanya, tapi Tess memuji keramahan jamuan makan siangnya. Apalagi di tengah suasana komplek yang terlihat begitu indah. Tak cukup itu, Frank yang ramah langsung mengajak Tess untuk berkeliling di dalam rumahnya. Jelas saja Bill langsung keberatan, namun seperti biasa Frank tak menanggapinya. Hingga saat Bill dan Joel berbincang-bincang, Joel pun berkata,
Jika kami mempunyai banyak persediaan dan kita bisa bekerja sama memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jadi bisakah kita berbicara dan simpan pistol itu? Lalu meski Bill menghargai tawaran Joel, tapi Bill sudah merasa mandiri dan mampu bertahan bersama Frank. Mendengar hal itu, Joel pun sedikit tersenyum. Ia pun mengatakan jika pagar Bill sudah mulai berkarat dan mungkin hanya bertahan 1 tahun lagi. Tapi dirinya mempunyai beberapa bahan yang bisa memperkuat pagar Bill seumur hidup. Singkat waktu, saat mereka akan pulang, Joel pun memperingatkan Bill bahaya dari para penjara. Karena cepat atau lambat mereka pasti akan mengetahui tempat ini. We'll be fine. Singkat cerita, di tengah hujan badai terlihat beberapa orang sedang mendekati komplek milik Bill. Dan benar saja, orang-orang itu adalah penjara yang berusaha menerobos masuk. Di tengah kepanikan, Frank melihat Bill sedang melawan para penjara sendirian. We gotta get you inside. I gotcha. Tapi meskipun begitu, untungnya benteng pertahanan Bill tidak mudah diterobos. Para penjara lantas Frank yang melihat Bill terluka berusaha mengobatinya. The feds will kill the rest of them. Tell me about the list. I have Joel. Apakah Bill baik-baik saja? Singkat waktu, 10 tahun kemudian terlihat Bill dan Frank yang sudah menua masih bertahan di komplek ini. Namun kini Frank terlihat tak berdaya akibat penyakit stroke yang ia derita. Hari-hari Frank habiskan dengan damai sembari melukis keindahan yang ia lihat. Tapi di saat itu pula Bill terlihat sedih dengan kondisi Frank yang kian hari kian melemah. Dan setiap hari pula setelah selesai makan, Bill selalu menyiapkan obat untuk sahabatnya ini. Hingga suatu ketika saat Bill dan Frank duduk berdua, Frank pun mengatakan jika hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Frank pun menasihati Bill untuk terus bersemangat menjalani hidup. Karena sebelum dirinya datang, Bill pun mampu melewati semuanya sendirian. Mendengar hal itu, Bill pun tak kuasa menahan air matanya. Kembali ke masa sekarang, akhirnya Ellie dan Joel tiba di gerbang Bill. Setelah bertahun-tahun lamanya tak berkunjung dan karena Joel sudah tahu kode gerbang, ia pun bisa dengan mudah memasukinya. Sesampainya di rumah, Bill Joel pun heran dengan keadaan rumah yang terlihat sepi dan sudah tidak terurus. Lantas Joel menyuruh Ellie untuk menunggu sementara dirinya akan mengecek keadaan. Saat Joel kembali, Ellie pun memberitahu surat ini berasal dari Bill. Di amplop pun tertulis jika surat ini untuk siapa saja. Tapi mungkin Joel di tengah keresahan, Joel pun bertanya apakah mereka meninggal. Mendengar hal itu, Joel pun semakin bersedih sampai-sampai ia tak kuasa untuk membaca surat itu. Lalu ia pun menyuruh Ellie untuk membacakannya. Dan di surat itu tertulis 29 Agustus 2023. Jika kau menemukan surat ini, tolong jangan memasuki kamar. Aku membiarkan jendela terbuka agar rumah ini tidak bau. Aku harap kau yang menemukan surat ini ambil semua peralatan yang kau butuhkan. Kodenya sama seperti gerbang. By the way, sebenarnya aku menyukaimu sebagai teman dan juga menghormatimu. Kau dan aku sama seorang lelaki yang penuh tanggung jawab untuk melindungi orang yang berharga. Aku meninggalkan semua persenjataan dan perlengkapan dan gunakanlah hal itu untukmu. Use them to keep. Sontak kesedihan Joel pun tak tertahankan saat Bill mengharapkannya untuk menjaga Tess yang kini sudah meninggal. Di tengah kesedihan, Joel pun mengecek garasi mobil, akan tetapi baterai aki lagi-lagi menjadi kendala. Namun saat Joel mengecek kulkas, ternyata Bill sudah mempersiapkan bahan-bahan pembuatan aki. Benar-benar GG sekali. Singkat waktu, Joel pun kembali dan menyuruh Ellie untuk menunjukkan tangannya. Lantas Joel pun berkata,
Kini ada 3 peraturan yang harus Ellie patuhi. Yang pertama, Joel minta untuk tidak membahas lagi tentang tes. Yang kedua, Ellie tidak boleh menunjukkan bekas gigitan itu kepada siapapun, karena mereka akan langsung menembak. Yang ketiga, Ellie harus nurut adalah mencari di mana adiknya Tommy berada. What you say goes. Okay. Beberapa saat kemudian, Jordan melihat semua peralatan milik Bill sebagai seorang jenius. Dan lagi-lagi, ketika Ellie melihat senjata yang banyak, ia pun meminta satu, tapi tetap ditolak. Well, don't you look pretty? Dengan gercep, Ellie pun membawa pistol itu sebelum ketahuan Joel. Dan saat mereka akan berangkat, Ellie pun terlihat begitu unik dengan memainkan segala macam yang ada di dalam mobil. Karena memang ini pertama kalinya Ellie naik mobil. Oh man. Saat petualangan Joel dan Ellie berlanjut, episode ketiga pun sudah berakhir. Bagaimana ngap? Lumayan kan ngap ya di episode ketiga ini? Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam.